Ya, tadi kita terputus lagi Jaringan ya, bro. jaringan ini ya, beginilah ya. Puji Aduh, Tuhan. puji Tuhan. Jadi kita tadi langsung aja ya, tadi Ya. kita terputus ya teman-teman. Hmm. Kita sambung lagi nih, nggak Nah. apa-apa ya. Jadi kita ketika kita menyapa Bapak, seharusnya kita ingat bahwa itu berarti kita adalah anak, Hmm. gitu. Dan kita ini telah diangkat menjadi anak dan bagi seorang bapak itu anak itu adalah his pride and joy Hmm. gitu ya. Bahkan uh, ada seorang bapak saya tanya anak segala-galanya gitu buat buat dia gitu ya. Anak tuh adalah kebanggaan gitu kan ya. Jadi uh, iya Ebi cukup lama putusnya ya Ebi. Sedih banget deh. Nggak tahu juga karena apa nih ya. Terima kasih Eb, thank you. Jadi ya lanjut lagi ya. Jadi eh, em, apa Dikasih iya jadi bapak bagi walaupun di dalam dunia ini ada beberapa bapak yang menganggap anaknya adalah beban hmm. hidup Hmm. atau tidak puas Hmm. anaknya atau menganggap anaknya tidak cukup baik bagi mereka tapi bapak kita adalah bapak yang mengasihi Ya. kita Betul. ya dan bahkan ketika kita masih berdosa dia menerima kita apa adanya dan mengangkat kita Ada ya Pak. menjadi anaknya gitu ya. Amin. Jadi kita menjadi orang-orang pilihan ya, kita tidak akan ditinggalkan karena kita anaknya. Dia dan luar biasanya dia berada di pihak kita, dia jadi pembela kita. Kita anaknya. Jadi ketika kita berdoa, Bapa kami ingat selalu kita ini anaknya, gitu ya. Bahkan Tuhan bilang kamu yang jahat aja tahu memberikan pemberian yang baik Hmm. pemberian yang baik, bagaimana lagi betapa Pasti. lagi Bapa kita yang di sorga pasti memberikan yang jauh lebih baik gitu karena dia tahu sebenarnya apa keinginan kita. Bapa Hmm. kita begitu mengerti kita, menerima kita sebagaimana kita ada, mengampuni kita ya, betul ya Ep ya, mengampuni kita, menerima kita Apa adanya sebagaimana kita. ya betul. Iya, nah kan apa ketika misalnya kita bersalah nih ya, terus datang kepada hakim, tentunya Hmm. hakim langsung nih akan Putusin. segera mengambil keputusan, memberi hukuman. Gitu. Atau ketika kita datang kepada raja, karena kesalahan kita tentu raja akan segera berkata, iya dari hadapanku, wahai orang yang bersalah Hmm. gitu kan. Nah, tetapi Bapak ini ketika kita datang, dia Dia tidak, membuka tangannya malah ya. iya dia justru akan membuka tangannya bagi kita. Dia tidak melihat bahwa kita berpunya atau tidak berpunya, cantik atau tidak cantik, sempurna atau Hmm. cacat. Bapak ini ketika kita datang kepadanya, dia akan membuka tangannya lebar-lebar dan menerima kita dengan kasihnya. Ketika kita datang dan mengambil Bapak, gitu ya, pasti akan datang dan berkata, anakku, gitu ya. Kasihnya tuh luar biasa, tidak terbatas, tidak berbatas. Karena kita telah menjadi anaknya dan tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Hmm. Status kita sebagai anaknya akan tetap sah, nggak pernah akan berubah gitu Dari kondisi apapun ya. dalam kondisi apapun. Hmm. Jadi bahkan minggu lalu kita keluar dari Allah. Jadi Allah memutuskan kemarin minggu lalu Pak Hmm. Yoi ya Hmm. menjelaskan jadi ketika kita diangkat menjadi anak itu apa mulai dari Bapak gitu ya memutuskan untuk kita menjadi anaknya. Jadi tidak akan ada satu kasih apapun atau tidak ada satu perumpamaan tentang Tuhan
gitu kan, Foya-foya lah ya, nggak berfoya-foya. habis gitu ya. Iya, tapi kemudian ketika ia menyadari bahwa di rumah bapaknya banyak sekali makanan dan dia mengambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya. Dan kita melihat di Yohanes 15 ya, ketika dia berlari, justru bapaknya yang berlari Iya, menghampiri anaknya ya. karena dia anaknya. Walaupun anak itu sudah membuat kesalahan, bapak tetap menganggapnya sebagai anaknya, gitu ya. Jadi betapa besar kasih Bapa kepada kita ya. Karena apapun tidak akan ada yang dapat mengubah status kita. Ya. Kita adalah anak. Saat kita berkata Bapa kami, ingat kita ini anaknya. Ya. Dan ingat juga kembali lagi tadi, sebagai anak yang menghormati dan mengasihi Bapa dan berangkat dari kasih dan hormat kepada Bapa, kita tentunya akan taat kepadanya. Udah pasti itu. Karena kita sayang, karena kita menghormati. Ketika kita menyapanya dalam doa, Bapa kami. Ingat kita memproklamirkan diri kita sebagai anaknya yang taat kepada Bapaknya, yang telah begitu mengasihi kita. Apakah kita datang dengan hati yang taat ketika kita datang berdoa dan mengatakan Bapa kami? Apakah kita datang mempunyai hati yang ingin menyenangkan hati Bapa? Ketika kita datang dan berdoa, Bapa kami. Apakah hati ingin memberi yang terbaik kepada Bapa yang sangat mengasihi kita itu? Ketika kita menyapa Bapa kami, apakah kita datang dengan penuh kasih? Dan ingin melihat hati Bapa itu bangga kepada kita. Sisi kita ketika kita menyatakan Bapa kami, gitu ya. Namun ingat selalu bahwa Bapa kita ini punya sejagat kasih bagi kita. Apabila kita datang dan mengatakan Bapa, nggak habis-habis kasihnya. Nggak pernah habis ya, sejagat deh kasihnya. Kita tinggal bilang, Bapa kami, ini anakmu datang dengan segala kesalahan, dengan segala kelemahan. Sapa saja, Bapa kami. Ya. Dan kita ini bukan anak-anak gampang juga ya. Dibilang kalau di Ibrani 12 itu bahwa kita bukan anak-anak yang gampang, sehingga ketika Tuhan tuh sebagai anak kita pun akan ada saat dimana kita dihajar gitu kan ya, karena kita diberikan ganjaran karena kita anaknya. Wajar lah ada ganjaran ya, ada ganjaran kasih sebenarnya ya. Iya, ada yang mau disampaikan? Ini udah. Belum? Ya udah, lanjut aja. Oke. Jadi saat kita berdoa Bapa kami, ingat bahwa Bapa itu begitu mengasihi ya, begitu sayang, dan Bapa kita menempatkan diri kita sebagai anak yang taat, yang menghormati dan mengasihi Dia, ya kan? Tuhan bilang kan, barang siapa mengasihi aku ya menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita datang pada Bapa, kita ingat juga waktu kita menyapa Bapa, dan kita ini karena kita ini anaknya gitu, kita ingat bahwa kita harus juga menuruti perintahnya, ya kan? Dan ada satu lagi, Bapa kami. Nah, ini dia nih, saat kita berdoa dan mengatakan Bapa kami, ingat bahwa Bapa itu bukan milik kita sendiri, tetapi Bapa kami itu berarti ketika kita berdoa Bapa kami, kita menyadari bahwa semua orang yang menyapanya Bapa itu adalah saudara kita, gitu ya. Jadi kita punya Bapa yang sama. Ketika kita berkata Bapa kami, nah sadarkah kita, saudara kita yang bersama-sama mengatakan Bapa kami itu adalah saudara kita, gitu. Ingat bahwa Bapa kita menerima saudara kita yang berada di sebelah kita ini sebagai anaknya, ya kan? Nah, siapa kita yang dapat menolak saudara kita? Ketika Tuhan sendiri menerima, apapun kondisinya ya, dengan segala kelemahan, sorga. Nah, di dalam Google itu
artinya sorga. Memang tempat kediaman Allah yang maha besar, dan kita tahu bahwa ketika kita menyapa Bapa di sorga, kita tahu bahwa kita sedang menyapa Allah yang maha besar. Iya. Tapi sekaligus Bapa kita. Ya. Itu luar biasa, ya kan? Allah yang maha kuasa, maha kudus, maha mulia, maha indah, yang berdiam di sorga, itulah Bapaknya kita, ya, Bapaknya kita. Dan selain artinya tempat kediaman Allah yang maha tinggi atau Allah yang maha besar, sorga, Uranus juga berarti langit atau atmosfer. Jadi di langit itu, langit heaven yang di atas itu adalah juga heaven. Tetapi ada satu arti yang bagi saya sesuatu gitu ya, yaitu artinya, salah satu artinya air atau udara. Nah, jadi Bapa yang di sorga, yang ada di tempat kediaman Allah, tapi yang ada di langit yang maha besar, ya di atas gitu, tapi juga ada di udara di sekitar kita, gitu ya. Ada di sini di mana udara yang kita hirup gitu. Dan karena Bapa ini Allah yang maha hadir, ya, Allah yang maha hadir. Ketika berdoa dan menyapa Bapa kami dalam sorga, ingatlah bahwa Dia ada di sorga, tapi juga ada di sini, tidak jauh. Sepasti udara kita yang kita hirup, Dia ada di sini, karena Dia Allah yang maha hadir. Bahkan Dia adalah Allah Immanuel, ya, Allah yang menyertai kita. Dia omnipresent, ya, Dia Allah yang menyertai kita. Dia mana-mana gitu ya. Dia melalui Roh Kudusnya juga, ya kan. Tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Dia ada sepasti udara yang kita hirup, gitu ya. Kalau ada lagunya, Dia hanya sejauh doa. Nah, betul. Gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak jauh-jauh, ya. Nggak jauh-jauh. Pada saat kita di situ sebenarnya. Betul. Ya. Iya kan. Ketika kita berkata Bapa kami di dalam sorga, ingatlah Allah yang maha besar itu hadir di sini, gitu kan. Dalam segala kebesaran kasih, kuasa, kemuliaannya, dia hadir sebagai Bapa. Ya, dia hadir sebagai Bapa dan Bapa kita semua, ya. Karena itu kita juga belajar untuk menerima saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita sebagai saudara-saudara kita, ya. Ingat bahwa semua kita bisa datang dengan leluasa kepadanya karena ditebus dan kita dilayakkan untuk menyapa Bapa, gitu ya. Ya Abba, ya Bapa, ya. Ya Abba, ya Bapa. Ya sedikit saja sendiri, mungkin nanti teman-teman bisa baca lah di Matius 6 ya tentang doa, ya, hal berdoa gitu. Jadi sebelum dikatakan Bapa kami begini, Tuhan Yesus bilang begitu, bilang begini ya. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Ya, berdoa demikian. Jadi kalau saudara dan saya pada saat mengalami suatu masalah, suatu apapun, Tuhan bilang begini, lu nggak usah ngomong apa-apa lagi ya, kata gitu ya. Ya udah, berdoalah demikian. Apa? Bapa kami di surga, jadilah kehendak-Mu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebut aja Bapa kami di surga, karena kita dilayakkan untuk menyebut ya Allah, ya Abba, ya Bapa, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau sudah katakan, wah saya nggak bisa berdoa lagi, waduh, ya itu bukan ya alasan sebenarnya. Tinggal ngomong loh, Allah tuh nggak jauh ya. Makanya ya sudahlah, kamu nggak bisa berdoa nih, kayak siapa tadi, kesaksian siapa yang di Perawak tadi ya. Yang dikatakan, gue cuma bisa doa Bapa kami. Ya sudah, katakan iya. Dan Tuhan Yesus nggak nyalain kok, kan gitu ya. Dia bilang kalau kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami di surga. Ya, Dia berkuasa dan Dia pasti hadir. Jadi gampang sekali teman-teman, nggak usah khawatir, sebut aja ya Abba, ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, dan seterusnya. Ya, luar biasa Bapak kita ya. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Dia senang kalau dipanggil Bapak loh ya. Ya, mudah-mudahan ketika dari melalui apa yang kami sharingkan ini, ketika kita berdoa Bapa kami di dalam sorga, kita punya pencerahan lah ya. Sesuatu yang baru gitu. Saat kita menyapa Bapa, ingat bahwa Dia Allah yang luar biasa, yang maha besar, yang hadir, yang mau disapa oleh Bapa, oleh kita, oleh penebusan Yesus Kristus gitu. Dan kita tidak sendirian, kita punya saudara-saudara yang juga menyebutnya Bapa, dan untuk itu kita harus menerima saudara-saudara kita sebagai saudara di dalam Tuhan. Lalu kita
ketika bila kita mengatakan Bapa kami dalam sorga, ingatlah dia tidak hanya ada di sana di sorga yang jauh yang tidak Yang terjangkau, cuma tetapi duduk di atas ya, ya dan heaven itu Uranus itu juga berarti udara atau air, dan itu berarti dia juga ada sepasti udara yang kita hirup gitu. Jadi dia tidak jauh, dia dekat di sini, dia ada di sini gitu. Jadi ketika kita mengatakan Bapa kami dalam sorga, biarlah kita punya satu pencerahan atau pemahaman yang lebih dalam lagi ketika kita menyapanya Bapa kami dalam sorga. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebagai lagu penutup kita mencoba menjadikan sebuah lagu ya dari Matius 6 ayat 9 sampai 13 nih, kata-katanya dari Tuhan Yesus nih, bukan kita nih. Iya, betul. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, kekallah selamanya. Bapa kami di dalam surga, jadilah kehendakmu di bumi bakti surga ini dan selamanya. Diberkat kami secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Bapa kami di dalam surga, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah dari yang jahat. Bapa kami, karena Engkaulah dan punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa kami di dalam surga, Wah, ini Pak Ya, Beta Pak baru Beta, ladat. nongol dia nih. Itu dia Pak Beta. Tadi dipanggil-panggil nggak mau ya. Terima kasih Pak Beta sudah mengiringi kita. Ya. Oke, kita doa tutup ya. Ya, oke, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu kudus Tuhan. Terima kasih kami boleh memanggil Engkau Bapa dan kami boleh Engkau panggil anak. Luar biasa Tuhan, biar kami juga boleh hidup dalam kekudusan dalam keluarga Allah Tuhan. Terima kasih kami layak menyebut Engkau ya Allah, ya Bapa, ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sendiri boleh mengatakan kalau Engkau mau berdoa, demikianlah.
Bapa kami yang di surga. Ya. Oh luar biasa Tuhan, kami boleh memanggil Engkau Bapa, Engkau tidak jauh, Engkau dekat, dan Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih, dan terima kasih. Kami berdoa Tuhan pada hari ini bagi teman-teman kami, mungkin dalam kelemahan iman atau apapun, atau punya masalah dan soalan. Tuhan, Engkau hanya meminta berdoalah demikian, Bapa kami. Datang dan Engkau akan menjawab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Ya Bapa kami meminta Tuhan, izinkan kami bangsa ini boleh melewati semua ini Tuhan. Karena Kau yang punya kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kau berkuasa atas segala macam penyakit. Dan kami percaya Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau sore hari ini juga kami tetap mendukung bagi saudara kami Tina dan keluarga. Tuhan berkati. Ya Bapa kami minta kepadamu Tuhan, beri kesembuhan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, kerajaan-Mu datang atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat sahabat kami Ebi juga Tuhan berkati. Terima kasih untuk semua supportnya. Terima kasih juga buat effort Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan-pelayanan luar biasa yang Tuhan berikan buat saudara kami, sahabat kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur untuk